Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari 25 soal. Soal yang pertama, apa saja yang termasuk ruang lingkup kajian tari tasrik? Ruang lingkup tari tasrik itu mencakup masa pewayuan, masa Khulafaur Rasyidin, masa tabi'in, masa kodifikasi, masa takrib, dan masa modern. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber utama tari tasrik. Sumber-sumber utama tari tasrik itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga, apa saja karakteristik umum masyarakat jahiliyah? Karakteristik umumnya itu ada struktur kesukuan, stratifikasi sosial, ekonomi, kepercayaan, tradisi oral, dan asabiyah. Sebutkan sistem hukum pada masa jahiliyah. Sistem hukum pada masa jahiliyah itu mencakup hukum kesukuan, hukum keluarga dan perkawinan, hukum ekonomi dan perdagangan, hukum waris, dan sistem peradilan. Selanjutnya, apa saja aspek-aspek positif hukum jahiliyah? Aspek positif dalam hukum jahiliyah itu ada penghormatan terhadap perjanjian, arbitrase, sistem perlindungan, bentuk-bentuk kontrak dagang, dan konsep diat. Apa saja sumber hukum yang dipakai pada masa Rasulullah? Yang dipakai pada masa Rasulullah itu ada 3: Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Selanjutnya, siapa saja para sahabat yang menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, istihsan, dan ijma? Ada 4 ulama yang memakai metode tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan masa tabi'in? Masa tabi'in ialah generasi yang hidup setelah generasi sahabat, yaitu mereka yang tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, siapa saja tokoh terkenal pada masa tabi'in? Tokoh terkenal pada masa tabi'in pada 3, yaitu Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin al-Musayyib. Selanjutnya, beberapa kemajuan peradaban Islam yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Di antaranya ada pembentukan lembaga pemerintahan, kemajuan dalam seni sastra, pencapaian arsitektur, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, terdapat beberapa mazhab hukum pada masa Asabiyah yang berkembang, antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Selanjutnya, peran ulama dan fuqaha. Ulama dan fuqaha memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam syariat Islam pada masa Asabiyah. Mereka adalah para ahli yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah? Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dan daerah sulit dilakukan. Terus, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka yang sangat tinggi. Selanjutnya, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Selanjutnya, apa asal-usul Bani Utsmaniyah? Bani Utsmaniyah berasal dari suku Abkhaz, Turki, yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia, Turki modern. Pada abad ke-13, mereka dipimpin oleh Ertugrul, seorang pemimpin suku yang mengabdi kepada Kesultanan Seljuk. Yang selanjutnya, apa masa keamanan Bani Utsmaniyah? Masa keamanan Bani Utsmaniyah yaitu puncak kejayaan Bani Utsmaniyah terjadi pada abad ke-16 dan 17, khususnya pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Periode yang ditandai dengan dominasi militer dan ekonomi, stabilitas politik, dan toleransi religius. Selanjutnya, apa saja perkembangan ilmu pengetahuan dan seni? Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni itu ada 3: arsitektur, seni, dan sastra, ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, apa peran ulama pembentukan Islam di Andalusia? Yaitu ulama memainkan peran dalam berbagai aspek, diantaranya penyebaran agama Islam, pembangunan ilmu pengetahuan, dan peran dalam politik. Selanjutnya ada beberapa proses penyebaran Islam di jalur politik, yaitu ada beberapa penguasa Muslim mempromosikan Islam sebagai agama resmi negara. Yang kedua, mereka membangun infrastruktur untuk mendukung perkembangan agama. Yang ketiga, mereka membangun infrastruktur untuk mendukung perkembangan agama. Yang keempat, raja terlebih dahulu masuk Islam akan diakui oleh masyarakatnya. Selanjutnya, apa dalil yang mendukung elastisitas hukum Islam? Dalilnya ada terdapat dalam Al-Baqarah ayat 256 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Selanjutnya beberapa contoh lain dari reformasi hukum Islam di bidang lain, yaitu perbankan syariah, hukum alternatif, dan pembatasan hukum mati. Selanjutnya, kapan Islam mulai bersebar di Nusantara melalui perdagangan? Sejak abad ke-13. Selanjutnya, satu contoh fatwa MUI berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Contohnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disubstansinya berdasar pada fatwa MUI. Selanjutnya, beberapa undang-undang terkait hukum Islam di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kedua Kompilasi Hukum Islam KHI 1991, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.